Sabtu semuanya. Aduh seneng ya memasuki akhir pekan ini bisa agak rehat-rehat supaya hari Senin kembali bersemangat. Saya Karos menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana yang juga vibes-nya vibes akhir pekan ya kan. Sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya hari ini. Kita kebocokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang hari ini kita highlight. Dan kita bacakan juga komentar netizennya baik untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dari updatean dari dunia maya seputar kehidupannya Jennifer Copen ya. Karena dia itu kemarin baru saja membagikan kabar, dia memberikan hadiah mobil buat ibu mertuanya yang akrab disapa Yaya. Jadi Yaya ini juga sering ada di konten-kontennya Jennifer ya. Jadi pasca meninggalnya suaminya Jennifer gitu kan banyak orang yang bersimpati dan juga banyak yang kemudian semakin jatuh hati kepada putri sematawayangnya yang namanya Kamari. Jadi namanya sekarang adalah Mama Kamari gitu. Dan kehidupan mereka pasca siapa namanya suaminya meninggal, Dali meninggal gitu ya. Potret Jennifer Copen beri surprise kado mobil mewah buat Yaya, ibunda mendiang Dali Wasing. Sudah anggap ibu sendiri. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini. Tapi hari ini Oh so sweet banget ya ampun. Aku menelpon menantu aku dulu bentar ya. Nah kamu mau kasih kado apa enggak ya? Pokoknya terharu banget liatnya. Komentar netizen coba kita baca. Ini mematahkan mitos katanya nenek dari ayah ini suka kurang perhatian gitu. Yang berikutnya. Q nggak punya mertua kayak Yaya tapi akan aku pastikan Q akan menjadi mertua seperti Yaya. Q nggak anak gadis manapun merasakan seperti yang aku rasakan. So sad. Oh dia sekaligus curhat ya. Aku nggak mau anak gadis manapun merasakan seperti yang aku rasakan. So sad katanya. Yang berikutnya. Nangis walau aku masih trauma sama mertua. Oh ini yang punya mertua yang tidak se-sweet. Ya mungkin modelnya beda-beda ya gitu ya. Yang berikutnya ada lagi Mamari kehilangan suaminya, Yaya kehilangan anaknya. Tapi mereka saling melengkapi. Yaya mertua idaman setiap perempuan. Ya berikutnya gue kalau jadi mertua, gimana sih? Gue juga astaga, gue juga kalau mertua gue baik. Mau gini juga masalahnya tantrum mulu. Aku mau telepon menantuku dulu ya. Aku termasuk yang tantrum. Kayaknya termasuk ya. Makanya gak dikasih mobil. Oke yang berikutnya. Mertua gue juga baik banget malah. Tapi suka ikut campur uang dapur aja diatur sama doi. Belum kalau di belakang suka gibah tetangga. Ini yang penting baik ya. Yang berikut. Pasti iparnya Jennifer orangnya nggak rese. Karena kalau rese mereka pasti panas. Lihat makanya dibahagiain mantu. Maknya dibahagiain mantu. Yang berikutnya. Pasti, oh ya udah dibaca lagi ulang dari awal. Ya begitulah ya. Ya itulah kalau udah menikah ada mertuanya itu bagian dari keluarga. Jadi terimalah apa adanya. Makanya ya kalau sebelum menikah itu jangan cuma perhatiin anaknya doang. Diperhatiinlah calon-calon keluarganya ya. Ibunya, calon mertuanya. Calon iparnya, calon adik iparnya itu gimana? Itu ya, oke? Selamat berakhir pekan. Nah, kita sekarang kedatangan ibu dan anak. Ibu dan anak yang akrab banget. Nah, kalau mertuanya kayak gini, kalau mertuanya ini kan anaknya laki ya. Ini kalau anak perempuan punya mertua kayak gini, kayaknya merasa terintimidasi nggak sih? Ada Indira Sudiro dan Pasha Mahindra. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kan Indira Sudiro dan Pasha Mahindra. Ya ampun, good looking banget sih. Hai, apa kabar? Halo, Pasha. Silakan duduk, Indira boleh di tengah, Pasha boleh di sebelah sana. Mesra banget ya ibu anak gandengan gitu. Pantas nih ada artikelnya, kalian kalau kemana-mana sering dikira pacarnya gitu ya kan. Viral curhatan Indira Sudiro, putri Indonesia pertama tahun 92 yang awet muda. Sering disangka pacar anaknya. Ini emang betul begitu? Siapa yang paling suka yang salah paham di teman-teman kamu atau teman-temannya mama? Nyampur sih sebenarnya. Nyampur? Iya, tapi siapapun yang respon pasti bikin stres kedua Kenapa bikin stres? Kamu stres kenapa? Kalau dari aku sih dikira nanti jalan sama tante-tante gitu. Kalau mama dikira jalan sama berondong ya. Habis emang nggak sehari-hari lo suka gandengan gitu apa gitu? Iya sih. Oh, dari kecil? Dari kecil. Dari kecil. Kan biasanya kalau anak laki ada momen-momen ketika puber tuh nggak mau gitu dipegang ibunya. Nggak, kamu selalu mau aja? Enggak sih, enggak. Ya selalu mau sih. Jadi kita, kalau aku sih mikir nggak pernah aneh gitu. Mulai pas
lebih sering main sama teman-teman mulai sadar kayak ternyata nggak semuanya kayak gitu ya. Tapi aku sih tetap terus aja. Tetap terus aja. Teman-teman kamu suka godain gitu, cie gitu. Enggak sih, teman-teman tahu. Teman-teman malah takut sama mama. Kenapa takut? Kan apa namanya kayak masalah PR gitu kan galak kan kalau Oh, mama tuh galak kalau soal PR. Iya, PR sekolah nilai galak. Oh, Jadi- kirain takut tuh karena segan. Kan kamu bilang mama tuh auranya aura-aura perempuan ningrat gitu ya, buka kacamata. Nah, kalau dari Indira sendiri juga ada banyak orang yang gitu, ada kekhawatiran kayak gitu juga. Iya, memang soalnya anak-anak saya memang dekat kan sama saya. Jadi kita bukan hanya hubungan seperti ibu anak, jadi lebih kayak teman juga. Kayak bestie gitu ya. Iya, jadi kita suka jalan bareng, gaul juga bareng, kita olahraga juga bareng gitu. Jadi kadang-kadang, terutama kalau sama Pasha, kebetulan kita banyak kesamaan, kita hobi olahraga, main basket, kita main bareng, kita berenang bareng, kita gym bareng gitu kan. Terus suatu kali kalau kita pergi berdua makan atau apa, orang sering bilang, suaminya udah nunggu di sana, itu anak saya. Bukan lagi Saya bilang pacar gitu. ya, suami ya. Iya, bahkan waktu kita traveling berdua ya Pak ya, kita mau naik pesawat tuh sampai orangnya pastikan, Pak pastikan istrinya tidak dalam kondisi Hamil. mengandung gitu kan. Terus Pak saya tanya, istri saya yang mana? Itu mama saya, bukan istri saya gitu. Nanti kita mau hotel juga mereka pastikan ini suami istri, minta KTP. Saya bilang KTP sama ini anak, saya ibu gitu. Ya, Sering banget. Kamu rasanya bangga dong, berarti kan dianggap awet muda nggak sih? Atau enggak? Atau stres? Karena nggak pernah kepikir sampai sebegitunya gitu kan. Padahal ini pasiennya anak keberapa? Aku keempat. Anak keempat. Ada yang gede lagi, ada laki, ada yang cowok juga ada, kan? yang pertama laki, terus perempuan, terus cowok. Oh, cowok. Jadi- Yang sama yang lain, yang cowok yang itu juga sama? Apa Sebetulnya cuma sama dia doang? terutama sama Pasha karena kita banyak kegiatan yang bareng. Oh. Sama adiknya Pasha juga sering, cuma mungkin kalau adiknya Pasha Kelihatan lebih muda ya? Iya, Pasha kelihatannya lebih dewasa karena juga mungkin tuntutan profesi kan, Pasha kan dokter, Dokter, ya, jadi harus nggak bisa berwibawa gitu. kecimpringan gitu kan. Coba kita lihat ya, ini mamanya yang awet muda, ini kita lihat foto metamorfosanya. Tuh kan, kayak diformalin ya emang ya gitu ya. Iya nggak sih Pasha, kamu kalau lihat mama tuh? Iya, tapi aku juga sadar ternyata kayak nggak terlalu banyak berubah. Mungkin ada detail-detail yang kayak oh ya sudah lebih tua gitu kan. Tapi overall nih masih sama nih sebenarnya paketannya. Iya badannya apalagi Iya, gitu ya. benar. Anak melahirkan berapa kali juga badannya masih gitu aja. Ibu jujur deh, ibu makan apa? Kok bisa kayak gini aja? Perawatan apa sih? Minimal lah, minimal perawatan apa? Perawatan biasa banget, saya bukan orang yang terlalu concern sampai Botox gitu enggak? Enggak ya. Mungkin karena gini juga ya, Mbak, aku nggak terlalu fokus yang sampai seperti itu karena aku banyak activity kegiatannya yang cukup menyita waktu. Jadi kalau aku punya waktu senggang pun nggak terlalu banyak. Kalau mungkin waktu senggangnya banyak pengen juga sih gitu ya, perawatan. Cuma karena nggak terlalu banyak, jadi lebih banyak lakukan sendiri. Jadi intinya tetap lakukan perawatan. Tapi sendiri di rumah aja. Artinya Gitu. gini, kalaupun pergi ke klinik gitu ya, nggak punya cukup waktu untuk kayak misalnya untuk yang invasif gitu, harus operasi, filler yang takes time gitu, saya nggak punya waktu karena nanti harus balik lagi misalnya, itu nggak punya waktu. Jadi gitu. cuma yang filler aja apa gitu-gitu yang Filler juga enggak sih. filler apa? Facial? Ya kayak gitu-gitu Facial doang. perawatan, ya lebih yang simple aja gitu. Karena nggak suka juga terlalu ribet-ribet, nggak betah. Oh enggak betul, tapi rutinitas olahraganya Kalau olahraga itu udah jadi gaya hidup saya gitu gaya hidup. kan. Jadi dari pagi deh kita pengen tahu ritualnya dari pagi-pagi sampai malam tuh ngapain? Bangun jam berapa? Bangun subuh karena udah bangun. Subuh, Terus kebetulan karena saya memang morning person gitu, saya juga kebetulan sekarang coach ngajar body wellness. Jadi pagi tuh biasa sudah ada kelas ngajar. Oh, kelas. Habis itu siap-siap untuk ngurusin kerjaan yang lain. activity. Olahraganya biasanya seminggu berapa kali? Iya kalau saya coaching mau nggak mau kan saya juga latih gitu. Oh itu wellness tuh olahraga? Iya gitu? ada olahraganya juga. Wih, luar biasa ya. Kira-kira lah. Gitu. Nah, ini kan adalah putri Indonesia yang pertama ya di tahun 92. 92. Kak ceritanya tuh gimana sih bisa kamu gitu yang pertama-tama ini ditawarin atau emang gimana? Ini kan berarti ini event pertama kamu Iya, gitu iya, dan iya, kamu iya. juara pertamanya. Iya, jadi waktu itu sebelum Putri Indonesia kan sudah dapat gelar None Jakarta. Iya. Terus ada Miss ASEAN. Jadi waktu itu berturut-turut tuh Mbak. Jadi tahun itu dari 91. Itu tadi Putri Kampus lah gitu, 91. Ya coincidentally aja, bukannya datang daftar gitu enggak, tapi karena udah dapat ikut gelar ajang ini terus diminta mewakili ikut ini DKI, deh, gitu. mau minta lagi gitu aja Mbak. Jadi semua tuh nggak dengan sengaja, bukan juga dengan niat sebetulnya sih. Kecemplung lah istilahnya Kecemplung gitu. ya karena udah terlanjur Iya, gitu. iya, Cuma udah udah terlanjur. cantik sekali. Masya Masya Allah. Jadul banget. Nah ini kita ada video juga interview berdua nih Indira dan Pasha. Masing-masing bercerita tentang apa pandangannya terhadap sosok masing-masing. Kita lihat yang berikut cuplikannya.
Iya, aku kalau lihat Indira Sudiro, aku hari ini wawancara Indira Sudiro. Ya ampun, ini ibu-ibu perempuan hits. Nggak tahu deh kalau daerah Jaksel hits banget ya. Jadul. Jadul. Enggak, ya tapi tadi cerita ya, itu dengan suara yang bergetar. Mungkin karena proses perjalanan yang kamu tadi kan cerita sebagai single mom, kamu harus mempersiapkan anak laki-laki terutama untuk bisa mandiri dan mengambil alih tanggung jawab gitu ya. Berat pasti masa-masa itu tuh buat kamu. Iya, sangat berat. Tapi kan hidup itu memang selalu ada resiko ya. Jadi memilih menikah muda, kemudian muda tuh seberapa mudanya sih? Sesudah Putri Indonesia ya, waktu itu Putri Indonesia 21, 22, 23 lah ya. Oh, ya, hitungannya masih muda lah ya itu ya. Ya teman-teman masih main gitu kan. Terus saya sudah berkeluarga, terus punya anak berturut-turut gitu. Tentunya nggak mudah. Tapi kan kalau sudah memilih tentu kita harus tahu konsekuensinya. Memilih untuk berpisah pun kan juga bukan pilihan yang mudah. Iya. Hari itu mungkin itu yang terbaik yang bisa saya jalanin. Dan memang berat ya, menjadi single mom tuh berat. Tantangannya waktu itu kalau boleh diceritakan, ingat membesarkan anak-anak gitu ya, apa sih yang sebagai perempuan sendiri gitu ya, anak-anaknya banyak nih yang harus kamu ini, apa yang menjadi tantangan kamu? Yang utama tentunya soal waktu ya, karena saya harus bekerja juga kan. Saya harus untuk anak-anak saya bekerja, saya harus mandiri. Sementara anak-anak waktu itu belum cukup dewasa untuk ditinggal penuh. Jadi tantangannya terutama soal waktu, membagi waktu. Hari itu kalau diingat-ingat kayaknya waktu 24 jam kurang. Sangat kurang. Gitu. Makanya saya mencoba mendidik terutama anak laki untuk bisa sesegera mungkin mereka belajar. Caranya gimana? Caranya apa? Apa yang kamu biasakan untuk anak-anak itu supaya mandiri? Terutama anak laki ya? Iya. Kalau di rumah aja, misalnya di rumah saya bagi tugas dan tanggung jawab. Anak laki punya tugas dan tanggung jawab ini. Apa tugasnya? Pasnya tugasnya apa? Yang pertama belajar dulu sih. Belajar dulu. Aku harus selesai belajar dulu. Belajar, itu? PR, semua kelar. Terus bilangnya sih kelar ya, tapi nanti kenyataannya ada yang nggak kelar gitu kan. Ada yang sisa-sisa ya? Ada sisa-sisa kalau terlalu males. Habis itu baru bantu-bantu di bantu rumah. apa? Kayak misalnya yang paling utama tuh aku punya adik satu yang dibilangnya berkebutuhan khusus kan dia. Jadi ya mastiin nih adik aku ini udah misalnya kayak makan, mandi gitu-gitu juga udah selesai. urusin. Itu kamu juga tugasnya Iya, atau berganti-gantian? sama adik aku juga satu lagi ada. Kan ada kembarannya sama kembarannya juga. Jadi kalian saling bergantian, saling menjaga adik kamu yang satu ini. Betul. Itu dulu. Terus apa lagi? Tugas apa lagi? Terus juga dulu pas baru pisah kita pindah ke rumahnya punya kakek ya, Mak. Punya kakek. Dan itu rumahnya besar ya. Jadi kayak masih rumahnya juga nggak berantakan, bukan kayak kapal robo apa? Kapal pecah. Pecah gitu kan. Kayak kapal pecah. Jadi kayak gitu-gitu deh, kita intinya sih cuma kayak biar mama balik kerja tuh nggak pusing lah gitu. Nggak berantakan. Oh ya ampun. Sebisanya. Ingat umur berapa tuh, kelas berapa waktu itu kamu sampai? Aku dari awal tuh kelas berapa ya? 2 SD kalau nggak salah. 2 SD? 2 SD sudah beradaptasi? Enggak juga sih, susah sih sejujurnya susah. Tapi waktu itu ngobrolnya sama mama tuh kayak mama terbuka juga sih tentang situasi dan papa juga terbuka. Jadinya cepat paham, cepat ngerti sih. Jadi beradaptasinya lama-lama jadi lebih gampang. Apa value yang kamu tanamkan, terutama untuk anak laki-laki gitu ya, sehingga mereka nanti besarnya jadi laki-laki yang bisa bertanggung jawab buat keluarga dan keluarga kecil mereka sendiri? Apa? Nilai apa? Iya, nomor satu tentunya tugas laki-laki itu bukan hanya satu, tentunya dia harus berbakti pada orang tuanya, tapi mesti diingat bahwa suatu hari dia akan menjadi kepala keluarga. Artinya akan ada tanggung jawab yang dibebankan kepada dia atas nanti mungkin dia punya istri. Jadi dia harus bisa melihat, ketika dia melihat kedua orang tua yang berpisah, itu pun saya bersepakat dengan ayahnya untuk tidak membiarkan anak-anak tumbuh hanya dengan nilai-nilai ibunya atau nilai ayahnya saja. Jadi kami tetap berteman baik, memastikan bahwa anak-anak kami mendapat pendidikan, tanda kutip bukan hanya pendidikan sekolah, mental karakter, pendidikan sebagai anak yang seharusnya. Dan saya selalu ingatkan sama Pasha bahwa kita ini menjadi manusia tidak boleh lupa bahwa dalam kondisi seperti apapun harus selalu bersyukur. Dan selalu ingatkan Pasha juga untuk selalu menundukkan kepala untuk sujud. Jangan lupa Pasha, saya bilang. Saya mungkin kelihatannya not too religious, tapi saya bilang sama Pasha bahwa ada yang di atas yang kamu harus tetap ingat dimanapun dan seperti apapun, kapanpun. Jangan pernah lupa. Dalam kondisi sulit pun, karena pasti pada saat itu adalah anak-anak seperti, kenapa sih harus seperti ini gitu. Kami menjadi lebih sulit, jadi bisa. Tapi saya bilang kita harus bersyukur gitu. Dalam kondisi sulit pun kita masih dikasih jalan. Mama dikasih sehat, masih bisa kerja. Jadi saya didik Pasha seperti itu untuk selalu ingat. Jadi sampai hari ini, kalaupun Pasha merasa dirinya sudah cukup sukses, saya selalu bilang Pasha, pas itu bukan karena siapa-siapa. Kamu harus bersyukur. Oh, Masya Allah.
Ini ada kompilasi ini kalau ya apa, oh ada di postingan ibunya yang kita kepoin ya gitu ya. Yang berikut coba kita. Ini postingannya Indira kan ada tangan doang, ada bunga aja. Oh pasti langsung gini, siapa tuh? Kamu suka perhatiin juga kan di Instagramnya Mama? Apa? Perhatiin. Tahu nggak itu tangan siapa? Kayak ada sebuah ide sih. Ada sebuah ide. Ada sebuah ide. Emang belum dikenalin ke kamu? Belum ya, belum. Harusnya sih belum ya, kayaknya sih belum. Ini dan mamanya langsung gini. Kamu sebagai anak laki-laki terutama ya kan pasti pengen jagain mamanya juga. Yeah. Kamu berharap nanti kalaupun mama misalnya ada pasangan lagi, kamu berharap orangnya kayak apa sih? Yang penting baik sama paham kondisi, situasi dan kondisi ya. Kayak maksudnya anak-anaknya aku kan juga, aku sama adik-adik aku terutama kan pas kita pisah kan tinggalnya sama mama kan. Jadi kita punya impian gitu kalau kita udah dewasa gitu pengen bisa ngejaga mama gitu kan. Tapi kan kalau ternyata ada orang lain yang bisa ikut berperan di situ ya kita seneng gitu, seneng juga tapi ya. Jangan lupa masih ada jagoan-jagoan lainnya yang akan juga. Iya dan lo harus bener lah itu. Iya gitu ya. Nah kamu sendiri, kamu nanti kalau punya pasangan, ini kan punya mama yang kamu adore banget ya kan. Kalau di postingan kamu kan, kalau kita lihat postingan Pasha kan, wah bangga sekali gitu, banyak pujian buat lo. Pengen juga nggak dapet yang kayak mama gitu? Berat dong ya? Berat. Kalau bilang kayak mama kayak susah deh. Susah. Tapi pasti ada aja sih kalau menurut aku yang penting cocok dan penting mama suka. Jadi, mama suka. Sejauh ini yang kamu kenalin udah ada yang mama suka banget belum? Ada, nggak tahu sih ada nggak? Ada nggak mah? Aku sih berpikirnya ada ya, tapi mungkin mama berpendapat yang lain. Dari kamu sendiri kayak selain baik gitu, kamu pengen cari perempuan dengan kualitas mama yang apa? Paling itu sih paling kemandiriannya sih. Kemandiriannya. Kayak misalnya kalau punya istri gitu, nanti punya pasangan punya istri, kita pengen tetap manjain dan lain-lain, tapi cuma cukup tahu aja kalau misalnya aku kenapa-napa, misalnya meninggal dulu atau kenapa sakit, tetap punya istri yang bisa. Tetap dia juga punya punya karya sendiri, gitu, punya karakter, bisa mandiri, tough gitu ya. Tough gitu sih. Seperti mama. Kayak mama. Ya. Ini mama dari dulu kamu kecil sampai sekarang kamu dewasa melihat mama gitu ya. Ada yang berubah nggak dari mama gitu? Berubah, ada. Apa? Kalau dulu tuh lebih kayak sosok otoriter gitu kan, kayak galak, karena serem keadaan gitu. Ya kan. Tapi sekarang udah makin dewasa, mulai ngerti, terus mungkin mulai style-style mama yang dulu aku kurang pahami dan kurang suka, jadi sekarang pahami dan aku terapin bahkan. Kayak apa gitu tuh lah. misalnya? Misalnya kayak kalau jadi tim leader gitu, kadang dulu aku mikir mama kok galak banget sih jadi leader gitu. Tapi terkadang galak itu perlu gitu. Dan ada waktu juga untuk jadi soft dan lembut. Jadi kombinasi itu. Yeah. Wis, keren banget sih mama. Bajunya juga merah gitu ya. Ternyata gitu ya. Tegas orangnya ya mama. Oke baik, nanti kita ngobrol lagi. Ini bicara mengenai anak orang tua, bakti anak terhadap orang tuanya. Ada satu bintang tamu juga yang akan kita undang. Ada Satrio. Satrio ini adalah seorang anak yang sudah sekitar 8 tahun dia itu merawat ayahnya yang stroke. Ya dari umur 19 tahun dia merawat ayahnya dan bahkan dia ada banyak tawaran, dia kerja ke Jakarta, dia tinggal di Jogja gitu ya. Itu ditolak karena ingin merawat ayahnya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profil Satrio dan istrinya Renti berikut ini. Kita sudah bersama dengan Satrio dan Renti. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ini adalah seorang anak gitu yang kemarin membagikan pengalamannya bagaimana merawat ayahnya yang stroke. Dan konten-konten yang dibagikan itu mendapatkan respon yang luar biasa ya, bahkan puluhan juta kali ditonton. Seperti apa kompilasinya? Kita lihat yang berikut. Iya Satrio, kamu di umur 19 tahun waktu itu ya? Waktu awal pertama kali Bapak sakit. Awal pertama itu Bapak sakit. Kan kamu masih ada 2 kakak-kakak lagi gitu sebetulnya. Betul. Ya? Tapi kamu yang diminta juga untuk merawat. Dan kamu cerita di awal-awal itu rasanya berat sekali. Berat sekali. Tapi apa yang membuat kamu di awal itu mau akhirnya ya udah merawat mama? Awalnya tahun 2016 itu masih kuliah. Namanya kuliah, jiwa muda, ngelihat teman-teman main kesana kesini, tapi dengan kondisi bapak yang sakit, ya saya nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Dan awalnya sih bergejolak ya, tapi makin kesini makin sadar bahwa
bahwa nggak apa-apa untuk merawat orang tua. Nggak apa-apa merawat. Di awal-awal apa yang berat yang kamu rasakan tuh pergulatan apa nih? Pikiran-pikiran apa di awal-awal tuh sebetulnya? Karena jiwa muda kali. Karena jiwa muda yang masih pengen main. Masih pengen main waktu itu. Waktu itu. Tapi kamu mau jadi awalnya karena ya udah nggak ada pilihan. Awal-awal. Iya, karena nggak ada pilihan aja. Karena memang suka juga, maksudnya bukan dalam arti kakak itu udah nikah dua-duanya, dan yang adik saya itu perempuan, dan saya yang laki-laki satu-satunya, dan saya belajar untuk bopong bapak ke kamar mandi, belajar untuk pakaiin bapak baju awal-awal gitu, pakaiin pampers dan lain-lain. Ingat nggak momen ketika akhirnya kamu bisa menerima ya, menjaga orang sakit itu kan juga bukan sesuatu yang mudah ya. Ya kamu sini pasti capek gitu ya kan, terus kadang juga kamu kan seperti di konten kamu bilang jadi dewasa itu capek ya. Gitu. Sebenarnya kamu juga sudah punya tanggung jawab lainnya juga merawat bapak gitu. Ada momen apa sampai akhirnya kamu bisa, iya ternyata ini memang harus dilakukan. Ingat nggak momen apa? Karena mau sehebat apapun kita dan mau segimanapun kita, bakti kita ke orang tua nggak akan bisa membalas apa yang orang tua kita lakukan ke kita. Itu? Apa, ada kejadian atau kamu melihat apa gitu yang sampai itu semakin menguatkan Iya, kadang kamu? Buat semakin menguatkan tuh kayak nonton ceramah. Nonton ceramah. Jadi kamu mengikuti kajian-kajian, itu yang kemarin yang semakin membuat kamu kuat. Kalau boleh cerita ya, ini kan ya pasti tidak mudah. Orang mungkin melihatnya kalau dari konten beberapa menit gitu, lihat masa harunya. Tapi kan ada juga di saat kamu sendiri yang membutuhkan waktu untuk kamu mengembalikan. Ingat nggak momen-momen apa itu? Momen menurut kamu berat? Mungkin kayak manusiawi ketika kita jenuh ya, jenuh kayak dengan pekerjaan, dengan aktivitas-aktivitas yang monoton itu terus dilakukan hari berhari gitu. Tapi nggak jenuh terus kita pergi, nggak, tapi jenuh terus kita obatin dengan kita refleksi diri sendiri aja gitu. Caranya gimana? Ceramah tadi. Jadi mengunjungi kajian, mendengarkan kajian itu buat kamu membantu jiwa kamu supaya tidak lagi lelah gitu ya. Nah setelah kehadiran istri kamu, ya, apa yang sekarang kamu rasakan? Bagaimana kalian berdua kemudian bekerja sama? Ya, berarti kan ada temannya juga nih yang sama-sama merawat bapak, ya, membantu ibu merawat bapak. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Nusika.